Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hazard identification atau identifikasi bahaya. Identifikasi bahayanya ini tentu saja untuk identifikasi bahaya di industri. Ya. Jadi ada beberapa metode untuk mengidentifikasi bahaya. Kalau kita bagi menjadi dua klasifikasi, ya, identifikasi itu yang pertama ada metode untuk mengidentifikasi bahaya itu sendiri, dan yang kedua adalah metode untuk menghitung seberapa besar bahaya yang ada di pekerjaan kita. Yang pertama, untuk mengidentifikasi bahaya, biasanya kita menggunakan beberapa metode lagi, ya. Di sini contohnya ada 4, menggunakan obvious, kemudian see what happens. Ya, maksudnya ini adalah metode yang dilakukan untuk melihat apa yang akan terjadi apabila bahaya tersebut terus terekspos. Kemudian ada checklist, ya, mungkin ini yang sekarang KKP di industri sering menemukan checklist pekerjaan, ya, baik itu pekerjaan rutin ataupun non rutin. Kemudian ada HAZOP, ya, HAZOP ini singkatan dari hazard operability, ya. Kemudian untuk menghitung seberapa besar bahaya, ya, tentu saja kita bisa menggunakan beberapa metode, ya, obvious, kemudian experience atau pengalaman, kemudian kode praktek, dan juga hazan, ya, atau hazard analisis. Ya, jadi bahaya itu sebenarnya ada di mana, ya. Unfortunately atau sayangnya, hazard ini adalah resiko yang hazard ini adalah resiko untuk terjadinya aksiden atau kecelakaan. Nah, dalam pertemuan ini kita akan coba membahas apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan hazard, ya. What can go wrong and how? Maksudnya apa yang bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi, bagaimana chance-nya atau kesempatan kecelakaan kerja yang disebabkan hazard itu terjadi, kemudian apa konsekuensinya dari kecelakaan tersebut. Nah, pada pertemuan ini akan kita bahas. Jadi, ini merupakan flowchart bagaimana kita mengidentifikasi bahaya dan menghitung risiko pada sebuah pekerjaan. Yang pertama, tentu saja kita harus mendeskripsikan sistem kerja yang ada di industri. Kemudian kita melakukan identifikasi bahaya atau hazard identification. Kita identifikasi misalnya pekerjaan dalam penukar panas, misalnya ada bahaya panas berlebih atau ada bahaya tersengat listrik. Nah, kita harus identifikasi bahayanya masing-masing. Kemudian kita harus menskenariokan bagaimana kalau hazard tersebut terekspos atau hazard tersebut keluar, ya. Bagaimana apabila tadi misalnya tersengat listrik? Bagaimana apabila ada kabel listrik yang terkelupas? Apa yang akan terjadi? Nah, dari itu setelah skenario kita menghitung probabilitas kecelakaan. Maksudnya probabilitas kecelakaan ini kita memperkirakan seberapa besar kecelakaan itu dapat terjadi. Dan kita menghitung konsekuensi yang akan terjadi akibat kecelakaan tersebut. Ya, setelah dihitung konsekuensinya apa saja, mungkin ya tersengat listrik, ya,
atau luka ringan, luka berat, bahkan fatality atau meninggal. Ya, kemudian kita menentukan resikonya. Ya, karena kita sudah dapat probabilitas dan konsekuensi, sementara kita tahu bahwa resiko itu adalah probabilitas dikalikan dengan konsekuensi. Ya, setelah ditentukan resiko dari pekerjaan tersebut, ya, yang berkaitan dengan K3L, kemudian kita menentukan apakah hazard atau resiko tersebut dapat diterima atau tidak. Ya, apabila dapat diterima, maka kita bisa menjalankan sistem tersebut atau operasi tersebut. Apabila tidak, maka kita harus memodifikasi proses yang ada. Ya, misalnya tadi proses yang belum aman, ada kabel listrik yang terkelupas, misalnya, ya kita harus membuat kabel listrik itu safe dulu untuk dioperasikan. Ya, setelah kita modifikasi proses yang belum aman tadi, ya kita balik lagi ke flowchart yang bagian atas. Ya, kita tinjau lagi apakah sudah aman, bagaimana konsekuensi dan probabilitasnya, barulah setelah ditentukan dia aman dari tidak menimbulkan hazard ataupun risiko, barulah kita bisa mengoperasikan sistem tersebut. Yaitu cara mengidentifikasi bahaya. Ya, yang pertama ada metode checklist ya tadi. Jadi checklist ini adalah sebuah metode yang sangat simpel untuk menentukan keadaan bahaya atau hazard yang expose. Ya. Checklist ini biasanya digunakan pada saat mendesain sebuah proses. Ya. Jadi digunakan sebelum proses itu berjalan. Ya. Ada juga metode yang digunakan setelah proses itu berjalan. Ya. Jadi kita masuk ke contoh untuk pada proses desain terlebih dahulu. Contohnya apa? Misalnya, contohnya di sini checklist untuk sebuah mobil. Apakah mobil tersebut aman untuk dikendarai atau tidak? Yang pertama, kita harus cek oli di bagian engine atau bagian mesin itu ada atau tidak. Ya, sudah harus diganti atau belum. Kemudian mengecek tekanan udara pada ban, misalnya apakah bannya kempes ya, atau tekanannya kurang dan lain sebagainya. Itu adalah checklist, metode checklist. Ya, ini salah satu contohnya ya. Jadi misal kalau kita lihat di sini, ya, misal ini di sebuah industri ya, checklistnya apa saja yang dibutuhkan. Pada bagian general layout atau layout umumnya, misalnya di sini ada pertanyaan, area tersebut apakah mempunyai drainase yang baik? Nah, kita tinggal checklist. Bagian checklist di sini ada keterangan komplit ya. Komplit kalau ada, kita checklist bagian komplit. Kemudian kalau tidak ada, does not apply. Ya, ini kita centang saja kalau tidak ada sistem drainase yang baik atau membutuhkan studi lanjutan. Ya. Karena kita belum yakin itu ada atau tidak, ya kita cek saja yang membutuhkan studi atau peninjauan lanjutan. Ya. Itu kemudian di bagian building, bangunannya, apakah ada pintu darurat misalnya ya dalam kejadian kebakaran misalnya. Ya, apabila ada pintu darurat ya kita checklist yang sebelah kiri, atau apabila tidak ada ya kita checklist yang bagian tengah. Atau apabila kita belum yakin itu ada atau tidak, maka kita harus meninjau kembali. Nah, setelah ditinjau, barulah kita bisa menentukan pintu exit darurat itu ada atau tidak. Itu salah satu contoh dalam menggunakan checklist. Ya. Jadi disusun beberapa
bagian utama dari sebuah proses ya. Contohnya di sini di general layout. Nah, di general layout ini kita mengidentifikasi lagi apa yang diperlukan untuk menjalankan sistem tersebut dengan safety ya pada bagian general layout atau layout utamanya atau layout yang umum. Kemudian kita bagi lagi di bagian gedungnya, apakah kita harus siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung untuk checklist bahayanya. Kemudian bagian proses, kalau ada berurusan dengan pipa, maka kita harus juga gunakan piping dan lain sebagainya. Ada equipment juga di sini. Jadi kita tinggal checklist saja apa yang tidak ada, kemudian apa yang ada dan yang harus membutuhkan perhatian lanjut ya. Ya, ini juga sama, cuman dia bagian-bagiannya yang beda. Ini ventilasi, kemudian elektrik, PPI ya atau APD, kemudian raw materialnya, semua kita berikan checklist. Ya. Kemudian ada metode bagaimana cara kita menentukan bahaya proses yang umum. Ya. Misalnya saja, ya contohnya di sini ada reaksi eksotermis yang mungkin dia menimbulkan panas dari reaksi tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Berarti kita harus pasang isolasi. Atau endotermik, ya, endotermis, reaksi endotermis yang membutuhkan panas untuk terjadi reaksi. Maka apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus menyediakan sumber panasnya, baik itu dari eksternal heaternya atau pemanas luarnya, atau kita pasang pemanas di internal equipment tersebut. Ya. Nah, kemudian ada lagi penalties for special process hazard are determined next. Maksudnya untuk bahaya proses yang yang tidak umum atau yang spesial itu harus ditentukan setelah kita menentukan bahaya proses yang umum-umum tadi ya melalui checklist atau metode yang sebelumnya. Misalnya ada korosi atau erosi pada unit proses, itu kita harus tentukan. Kemudian ada atau tidaknya flammable material, material yang mudah terbakar, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara menentukan atau menghitung sebuah bahaya. Ya. Kita menentukan probabilitas sebuah bahaya itu dapat terjadi atau memiliki konsekuensi yang besar atau tidak. Kita bisa lihat pada tabel ini ya. Di sini ada FEI atau Fire and Explosion Index. Ya, jadi indeks yang bisa menentukan seberapa besar bahaya kebakaran dan juga ledakan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama adalah faktor dasar, kemudian ada special process hazard ya seperti tadi. Kemudian selain faktor utama dan faktor spesial, kemudian kita juga bisa menentukan kredit faktornya masing-masing. Ya, maksudnya kredit faktor ini adalah faktor yang bisa menambah atau menjumlahkan proses faktor yang ada di proses umum dan proses spesial sebelumnya. Contohnya apa? Ada tidaknya proses kontrol atau pengendali prosesnya. Kemudian ada tidaknya isolasi material dan juga ada tidaknya proteksi akan api. Ya. Di sini sudah
diketahui semua perbandingan untuk menghitung seberapa besar faktor bahaya yang disebabkan oleh api. Ya, misalnya di sini base faktor, ya, faktor utamanya itu memiliki rasio 1,00. Ya. Di antaranya ada apa saja? Di antaranya misalnya dari base faktor ini dia ada reaksi kimia yang eksotermis. Ya, reaksi kimia yang eksotermis itu apabila dia ada reaksi kimia yang eksotermis pada sebuah proses yang sedang dijalankan, maka nilainya itu adalah 0,3 sampai 1,25, tergantung seberapa eksotermisnya proses tersebut. Ya, begitu juga yang lain. Misalnya ada endotermik, kemudian drainasenya baik atau tidak, ya. Kemudian pada spesial proses hazardnya, base faktornya atau pembandingnya juga 1,00. Ya, di sini kita menentukan seberapa besar spesial proses hazard itu mempengaruhi fire and explosion, atau seberapa besar pengaruhnya terhadap ledakan dan juga kebakaran. Misalnya adanya toxic material atau material toksik, ya. Nah, itu nilainya 0,2 hingga 0,8. Jadi itu untuk menghitung fire and explosion index, ya. Dari fire and explosion index ini nanti kita bisa menentukan seberapa jauh radius dari ledakan tersebut, maka kita bisa menetapkan berapa besar jalur evakuasi yang harus kita tetapkan. Ya, misal kita lihat contohnya. Ya. Di sini ada beberapa, misalnya kita bermain pada beberapa material, ya. Nah, jadi masing-masing material itu sebenarnya sudah ada faktor materialnya masing-masing, ya, bergantung seberapa besar kontribusinya terhadap fire and explosion. Misalnya aseton di sini material faktornya adalah 16. Kemudian panas pembakarannya ada 12,3 British Thermal Unit per pound kali 10 pangkat min 3. Ya. Ada flash point, kemudian ada boiling point di sini, ya. Ya, contohnya semakin besar nilai dari material faktor atau MF, semakin mudah juga terbakar atau semakin eksplosif sebuah material. Jika campuran dari beberapa material digunakan, maka material faktor, ya, MF-nya itu ditentukan dari properti campurannya. Kita lihat di sini bagaimana cara kita mengkalkulasi FEI atau Fire and Explosion Index, ya. Yang pertama kita pilih dulu proses unitnya. Kemudian setelah dipilih proses unitnya, misalnya di unit reaktor, ya, kita pilih material faktornya. Kita berurusan dengan material apa saja, misalnya aseton, ya kita pilih material faktor dari aseton tadi. Kemudian kita harus mengkalkulasikan F1 dan F2. Ya, F1, F2 ini maksudnya apa? F1 ini adalah general process hazard tadi, ya. Berapa besar faktor yang disebabkan oleh bahaya proses yang umum. Kemudian F2 itu adalah special process hazard, ya, seperti bahan toksik tadi, berapa faktornya, ya, dan bahaya proses yang spesial lainnya. Kemudian untuk setelah itu kita menentukan unit proses hazard faktornya atau F3. F3 itu dihitung dari F1 dikalikan F2. Ya, setelah kita dapat F3,
maka kita bisa menentukan FEI atau Fire and Explosion Index melalui persamaan F3 dikalikan dengan material faktornya tadi. Ya. Kemudian setelah menentukan FEI, maka kita bisa menentukan loss controlnya atau pengendalian yang tidak terkendali ya, dengan cara menghitung C1 kali C2 kali C3. Jadi C1, C2 dan C3 itu ditentukan dari loss control credit factor di sini. Ya. C1 berapa? Ya misalnya ada power supply untuk emergensi misalnya. Itu kalau ada, maka nilainya adalah 0,98. Ini dijumlah semuanya untuk mendapatkan nilai C1. Kemudian material isolation itu kita dapatkan untuk nilai C2. Dan fire protection itu adalah C3. Kemudian setelah menentukan FEI dan juga loss control, maka kita bisa menentukan seberapa luas area exposure-nya. Ya, maksudnya area exposure ini adalah area yang dapat terdampak dari bahaya ledakan atau kebakaran. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan replacement value in exposure area. Jadi kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan pada area tersebut. Ya. Kemudian kita menentukan yang lainnya. Ya. Jadi Dow Fire and Explosion Index itu adalah sebuah perusahaan ya, Dow. Itu mereka telah menentukan indeks kebakaran dan juga ledakan, mengklasifikasikan kebakaran dan juga ledakan itu menjadi 5 klasifikasi. Ya. Apabila FEI dari Dow ini sampai dari 1 sampai 60, maka derajat bahayanya itu masih ringan. Ya. Hingga atau lebih besar 159, ya, maka derajat bahayanya itu sangat tinggi. Oke, kita akan lihat contoh penggunaan FEI ya. Ya, jadi ada sebuah plan atau pabrik ya, ingin menggunakan fasilitas unload atau penurunan 25.000 galon dari butadiene atau sikloheksana. Jadi materialnya yang digunakan adalah sikloheksana. Proses unloading ini digunakan, ya, proses unloading ini juga dilengkapi oleh emergency shutdown. Ya, jadi ada emergency shutdown. Sini emergency shutdown ini masuk ke loss control. Ya. Kemudian tekanannya railcar ini akan diinertkan, berarti ada proses inerting menggunakan tekanan 40 PSIG dan lain sebagainya. Ya. Maka kita harus menentukan seberapa besar FEI ya. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan material faktornya. Ya, jadi di situ ada butadiene dan juga sikloheksana. Kita sudah dapatkan material faktornya. Karena butadiene memiliki material faktor yang paling tinggi dari kedua material ini, maka material tersebut yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi FEI atau Fire and Explosion Index menggunakan metode Dow. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini base faktornya terlebih dahulu untuk general process hazard. Ya, yang pertama ada atau tidaknya bagaimana material handling
dan transfernya. Ya. Karena di sini tidak ada reaksi, maka reaksi kosong. Ya. Kemudian ada material handling dan transfernya. Itu nilainya 0,25 hingga 1,05. Maka kalau dia ada material handlingnya, namun masih material handling yang sederhana, maka kita masukkan nilai 0,5 di sini. Ya. Artinya ya moderate dari modeling material handling atau transfernya, ya tidak terlalu advance. Kemudian kita hitung, kita dapatkan nilai F1 karena base faktornya tadi sudah pasti 1, kemudian ditambah 0,5, maka nilainya F1 adalah 1,5. Begitu juga untuk special process hazard, ya. Apakah ada toxic material, ya? Kalau ada, ya berarti nilainya pasti antara 0,2 hingga 0,8. Maka di sini dipilih 0,4. Kemudian di sini ada kesempatan untuk terjadinya kesalahan proses purge, ya, atau proses unloading, ya. Kemudian sini nilainya 0,3. Maka nilai secara keseluruhan untuk special process hazard itu adalah 2,94. Ya. Untuk mendapatkan F3, maka kita harus mengalikan nilai F1 kali F2. F1 tadi 1,5 kali F2 2,94, maka 4,41. Kemudian FEI-nya itu adalah nilai F3 yang 4,41 ini dikalikan dengan material faktornya. Material faktornya berapa? Ya, kita pakai yang paling besar, butadien 24. Kita didapatkan 106,0. Ya. Setelah itu kita bisa menghitung atau memperkirakan exposure radiusnya atau jarak exposure, ya, jarak paparannya. Karena tadi nilai FEI atau Fire Explosion Index-nya kita 106, maka kita bisa mengkalkulasikannya menggunakan grafik atau persamaan ini. Ya. Kalau kita gunakan grafik, maka kita bisa mendapatkan memplot langsung nilai 106 ini ke arah garis grafiknya. Kemudian kita tarik ke sumbu Y. Maka kita bisa mendapatkan exposure radiusnya berapa jauh. Ya, kalau di sini kita dapatkan 90 feet. Ya. Kalau kita jadikan meter ya 90 feet dikali 0,33. Atau bisa menggunakan persamaan karena kita sudah mengetahui nilai X-nya, ya, atau nilai sumbu X-nya 106 di sini, maka kita bisa mengetahui nilai Y-nya atau exposure radiusnya, yaitu 0,84 dikalikan 106, maka berapa nilainya bisa kita ketahui. Itulah untuk menghitung Fire and Explosion Index atau FEI. Semoga dari materi ini kita bisa mengidentifikasi dan memperkirakan seberapa besar bahaya yang ada pada proses yang sedang kita kerjakan. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.